warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baik, pada kesempatan ini kita ingin menjelaskan tentang bagaimana menyusun dokumen KTSP khususan untuk Raudatul Atfal. Bapak Ibu, KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya ada kurikulum yang dibikin oleh pemerintah, ada kurikulum yang dibikin oleh satuan pendidikan. Kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan itulah yang disebut dengan KTSP. Nah, kurikulum KTSP ini itu wajib disusun oleh satuan pendidikan dan itu menjadi dokumen resmi. Jadi menjadi dokumen resmi yang itu sekaligus menjadi sasaran biasanya oleh para asesor dalam melakukan akreditasi. Kemudian KTSP itu harus diupdate tiap tahun pelajaran. Jadi setiap awal tahun pelajaran itu harus sudah disusun lagi dan disahkan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Nah, KTSP ini nanti menjadi pedoman operasional di dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di RA kita. Jadi kalau kita ingin libur, maka kalender pendidikannya ada di dokumen 1 itu. Kalau kita ingin melakukan penilaian pembelajaran, maka pedoman penilaian pembelajaran ada di dokumen KTSP itu. Nah, oleh karena itu dokumen KTSP itu harus kita susun, harus kita perbaharui tiap tahun. Nah, kemudian yang menjadi rujukan penyelenggaraan pembelajaran daerah ada undang-undang, ada peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada keputusan Menteri Agama, dan juga ada SK Dirjen Pendis. Ini jadi rujukan penyelenggaraan pembelajaran sekaligus harus dimuat di dalam landasan yuridis KTSP atau penyusunan KTSP. Bapak Ibu, dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 2761 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP RA, kalau kita dibuka pada halaman 9 sampai 13, maka daftar isinya seperti ini. Jadi ada halaman judul, lembar pengasahan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian di sana ada 3 bagian. Bagian pertama adalah profil RA, bagian 2 dokumen 1, dan bagian 3-nya adalah dokumen 2. Jadi kalau bagian 1 itu profil RA, ini isinya sejarah singkat. Jadi sejarahnya singkat saja, tidak terlalu panjang. Kemudian bagian struktur kepengurusan RA, alamatnya di mana. Kemudian masukkan juga peta lokasinya, mungkin diambil di Google Map misalnya. Kemudian status lembaga RA itu bagaimana, apakah sudah punya izin operasional, apakah sudah memiliki nomor statistik madrasahnya, apakah sudah punya nomor pokok satuan pendidikan NPSN, nomor pokok satuan pendidikan nasional. Nah, itu dimasukkan di dalam status satuan lembaga RA. Apakah sudah terakreditasi? Kalau sudah, juga nomor akreditasinya dimasukkan di status satuan lembaga RA. Nah, itu bagian 1. Kemudian bagian 2 itu ada pendahuluan. Ada visi, indikator, visi, misi, dan tujuan RA. Kemudian ada karakteristik, ada ciri khas RA atau karakteristiknya, kemudian ada standar tingkat pencapaian, dan seterusnya. Nah, pada bagian 2 ini, landasan yuridis atau hukum itu tadi masukkan di bagian 2, landasan penyusunan. Nah, kemudian untuk visi, indikator, misi, dan tujuan ini tentu berbeda-beda antara satu RA dengan RA yang lainnya. Untuk karakteristik RA mungkin sama dengan RA lain. Kemudian untuk standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini bisa diambil di lampiran juknis penyusunan KTSP di nomor 2761 itu ada, jadi silahkan ambil di sana. Nah, kemudian beban belajar RA itu bisa juga diambil di juknis, ada di sana dicantumkan. Nah, kemudian program tahunan itu juga masuk di bagian 2 dokumen 1. Nah, program semester itu masuk di bagian 3 dokumen 2.
jadi bukan di dokumen 1. Nah, jadi kalender pendidikan, kemudian ada SOP, standar operasional prosedur di Raudatul Atfal. Nah, ini bagian 2 ini, bagian 3 dokumen 2 ini sebenarnya ini yang disusun oleh guru, bukan oleh kepala madrasah. Nah, beda halnya dengan ME, MTS dan MA, itu yang namanya dokumen KTSP itu hanya dokumen 1 yang diminta. Tapi kalau diminta untuk dikumpul diserahkan ke Kemenak. Tapi kalau RA itu sepertinya berbeda, di dalam juknisnya langsung 3 bagian. Jadi ada bagian 1 profil, bagian keduanya dokumen 1, bagian 3-nya dokumen 2. Nah, kemudian lampiran-lampiran, ada lembar validasi, ada kalender pendidikan, SOP-nya, rom tahunan, rom semester, rom mingguan, contoh RPP, contoh penilaian. Nah, kemudian ditambah dokumen pendukungnya, ada SK penetapan pemberlakuan KTSP, SK tim pengambang, daftar hadir penyusunan, dan berita acara penyusunan. Ini perlu kita cantumkan supaya apa? Sebab biasanya ini menjadi bahan rujukan betul tidaknya madrasah kita, RA kita menyusun dokumen KTSP. Di sana kan ada berita acara, jadi di sana dilihat apakah ada timnya atau tidak. Makanya ini supaya jangan hilang, dimasukkan di dalam lampiran. Sebab kalau terpisah-pisah, berita acara tersendiri, daftar hadir di mana letaknya, akhirnya pada saat ditemukan dicari tidak ketemu. Jadi bagusnya memang ditambahkan di lampiran. Nah, kemudian untuk cover bisa seperti ini. Nah, bisa juga contoh yang seperti ini. Jadi judulnya bisa KTSP-nya langsung dicantumkan, atau kurikulum aja, misalnya ini kurikulum RA Al-Kausar tahun 2020-2021 boleh, atau cantumkan kurikulum tingkat satuan pendidikan madrasah apa atau RA apa, boleh, tahunnya jangan lupa. Kemudian bisa selengkap ini, bentuk seperti ini, boleh juga yang seperti ini, tidak masalah. Kemudian untuk pengesahan, nah ini bisa seperti ini, umumnya seperti ini. Jadi yang penting ada nama tim pengambang RA-nya, kemudian ada tanda tangan kepala madrasahnya, ketua komite atau yayasannya, kemudian untuk RA kasih pendidikan madrasahnya. Nah, untuk bagian 1 ini contohnya sejarah singkat. Jadi kapan didirikan, siapa pendirinya, nah mungkin sedikit prosesnya. Kemudian kalau ada peresmian, siapa yang meresmikan, siapa kepala RA pertama, nah itu bisa dimasukkan. Nah, untuk bagian struktur kepengurusan, ini cantumkan di sini bagannya yang ada tabelnya atau semacam ya bagan. Kalau ada fotonya ya silahkan, boleh. Nah, kemudian tugas-tugasnya, strukturnya, ketua yayasannya apa tugasnya, kepala RA, ringkas saja. Nah, kemudian yang bagian C, alamatnya di mana. Kalau ada pitanya, biasanya kita sudah punya map, peta, tinggal kita download, kita letakkan di sini. Nah, statusnya mencakup izin operasional, kemudian nomor statistik madrasahnya, NPSN-nya, kalau diakreditasi, nomor berapa sertifikat. Nah, kemudian di bagian 2, nah ini kurikulum 1 di panduan, masukkan latar belakang mengapa kita perlu menyusun, misalnya landasan penyusunannya, kemudian tujuan penyusunan KTSP apa, visi misi, ini sesuai dengan RA kita masing-masing, karakteristiknya. Nah, kalau kita menggunakan sentra, model pembelajaran sentra, masukkan ini, kalau tidak jangan dimuat. Jadi cukup model pembelajaran kelas kelompok A dan kelompok B saja. Nah, ini kalau memang ada program khusus, misalnya ada program unggulan, silahkan masukkan. Kalau tidak ada ya apa adanya aja. Kemudian standar tingkat pencapaian perkembangan anak, ini bisa dilihat di juknis KTSP RA
atau SK Dirjen Pendis 2761 2019. Nah, itu seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.